Selamat siang, perkenalkan nama saya Latihan Berstusalak dengan NIM 2206090019. Saya mahasiswa program studi arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah utilitas bangunan dengan judul tata suara. Yang pertama, pengertian dari tata suara. Dalam konteks utilitas bangunan, konsep tata suara mengacu pada bagaimana suara dikendalikan dan dikelola di dalam ruangan. Ini termasuk desain ruang untuk mengurangi gema, isolasi suara antar ruangan, dan penggunaan material penyerap suara untuk meningkatkan kenyamanan akustik. Selain itu, tata suara juga mencakup perencanaan sistem suara seperti penggunaan pengeras suara, intercom, atau sistem peringatan suara dalam keadaan darurat. Yang kedua, tujuan tata suara dalam utilitas bangunan. Yang pertama, mengurangi kebisingan. Yang kedua, meningkatkan privasi di dalam bangunan. Yang ketiga, meningkatkan akustik di dalam bangunan. Yang keempat, memastikan keamanan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi energi. Yang berikut, kelebihan dan kekurangan tata suara. Kelebihan yang pertama yaitu kenyamanan akustik. Tata suara yang baik menciptakan lingkungan yang nyaman secara akustik dengan mengurangi kebisingan, mengontrol pantulan suara, dan meningkatkan kualitas audio di dalam ruangan. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Lingkungan yang memiliki tata suara yang baik dapat meningkatkan produktivitas di tempat kerja atau ruang belajar dengan mengurangi gangguan suara yang tidak diinginkan. Yang ketiga, kesehatan mental. Lingkungan yang tenang dan bebas dari kebisingan dapat berkontribusi pada kesehatan mental, mengurangi stres, dan meningkatkan konsentrasi. Yang keempat, kualitas hidup yang lebih baik. Yang berikut, kekurangan. Yang pertama, biaya. Implementasi tata suara yang baik dapat menjadi mahal, terutama jika memerlukan penggunaan material dan teknologi khusus. Yang kedua, perencanaan yang rumit. Perencanaan tata suara yang efektif memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam akustik bangunan yang dapat membuatnya menjadi proses yang rumit. Yang ketiga, pembatasan desain. Beberapa solusi tata suara dapat membatasi fleksibilitas dalam desain ruang karena harus mempertimbangkan elemen-elemen akustik tertentu. Yang keempat, perawatan yang diperlukan. Beberapa material penunjang tata suara mungkin memerlukan perawatan dan pemeliharaan khusus untuk mempertahankan kinerja mereka dalam jangka panjang. Yang berikut adalah material penunjang tata suara dalam sebuah bangunan. Yang pertama yaitu panel penyerap suara. Panel penyerap suara memiliki kelebihan seperti mengurangi pantulan suara sehingga mengurangi kebisingan dan meningkatkan kualitas audio di dalam ruangan. Kekurangannya tidak tahan terhadap kelembaban atau kerusakan fisik. Solusi untuk hal tersebut, pilihlah panel dengan bahan yang tahan terhadap kelembaban atau perlindungan tambahan seperti pelapisan untuk mencegah kerusakan fisik. Material yang kedua yaitu kain penyerap suara. Kelebihan yaitu kain penyerap suara mudah dipasang dan dapat diaplikasikan pada berbagai permukaan. Kekurangannya adalah beberapa jenis kain tidak cukup efektif dalam menyerap suara rendah. Solusi dari hal tersebut adalah pilih kain dengan bahan yang dirancang khusus untuk menyerap suara rendah atau tambahkan lapisan tambahan untuk meningkatkan efektivitas penyerapan suara. Yang ketiga, peredam suara lantai. Memiliki kelebihan seperti karpet atau peredam suara pada lantai dapat mengurangi pantulan suara dan meredam kebisingan langkah kaki. Kekurangannya adalah karpet dapat menjadi tempat berkumpul debu dan kotoran yang menyebabkan masalah kesehatan atau kebersihan. Solusi dari hal tersebut adalah kita rutin membersihkan dan merawat karpet untuk mencegah penumpukan debu atau menggunakan alternatif seperti peredam suara lantai yang mudah dibersihkan. Material yang keempat adalah dinding berpenyerap suara. Kelebihannya adalah dinding berpenyerap suara membantu mengurangi pantulan suara dan meningkatkan kejernihan audio di dalam ruangan. Kekurangannya adalah material dinding tertentu mungkin tidak cukup efektif dalam menyerap suara. Solusinya adalah pilih material dinding yang dirancang khusus untuk penyerapan suara atau tambahkan lapisan penyerap suara untuk meningkatkan efektivitasnya. Yang berikut, teknologi. Ada beberapa teknologi yang digunakan untuk mendukung tata suara dalam utilitas bangunan.
Yang pertama adalah teknologi pengelola suara digital atau DSP. DSP digunakan untuk mengontrol dan mengatur suara di dalam ruangan dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras khusus. Ini memungkinkan penyesuaian presisi terhadap respon akustik ruangan, termasuk pengurangan kebisingan, peningkatan klaritas suara, dan pengaturan efek akustik. Yang berikut adalah sistem audio terdistribusi. Sistem audio terdistribusi memungkinkan suara untuk didistribusikan secara merata di seluruh ruangan atau bangunan. Ini biasanya melibatkan penggunaan speaker yang terhubung ke satu sistem pengendalian sentral yang dapat mengatur volume dan sumber suara. Yang berikut adalah material akustik cerdas. Material akustik cerdas menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan kinerja penyerapan suara. Contohnya termasuk material berpola atau bahan dengan struktur mikro yang dirancang untuk menyerap suara dengan lebih efisien. Yang berikut sistem pengendalian kebisingan aktif. Sistem pengendalian kebisingan aktif menggunakan mikrofon dan speaker untuk mendeteksi dan membalas terhadap kebisingan di dalam ruangan. Ini dapat digunakan untuk mengurangi kebisingan latar belakang yang mengganggu secara real time. Yang berikut teknologi peredam getaran. Untuk bangunan yang terkena getaran dari luar, teknologi peredam getaran seperti sistem isolasi getaran atau peredam getaran aktif dapat digunakan untuk mengurangi dampak getaran pada kenyamanan akustik di dalam ruangan. Yang berikut teknologi pemodelan akustik komputer. Pemodelan akustik komputer memungkinkan insinyur untuk merencanakan dan memprediksi bagaimana suara akan berperilaku di dalam bangunan sebelum konstruksi dimulai. Ini memungkinkan pengoptimalan desain untuk akustik yang diinginkan sebelum pembangunan dimulai. Berdasarkan beberapa hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan utilitas bangunan, tata suara merujuk pada tata letak, desain, dan pengaturan ruang yang bertujuan untuk mencapai kondisi akustik yang optimal di dalam ruangan atau bangunan dengan penerapan dan penggunaan material seperti panel penyerap udara, kain penyerap udara, peredam suara pada lantai, dinding berpenyerap suara, serta penerapan teknologi yang menunjang keseimbangan kondisi akustik yang optimal seperti pengelola suara, penggunaan audio, mikrofon, peredam getaran, dan teknologi digital lainnya seperti penggunaan akustik komputer. Material dan teknologi tersebut memiliki kelebihan kekurangan sehingga diperlukan pengetahuan yang baik terkait bahan yang digunakan berkualitas agar menciptakan kondisi ruangan yang kondusif. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.